Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Auni Rosid dari Prodi Ilmu Komunikasi B Pagi. Saya ingin mempresentasikan tentang makalah sejarah peradaban Islam masa Rasulullah SAW di periode Mekah. Di makalah ini ada dua, yaitu masa awal kenabian, yaitu Rasulullah SAW lebih mengutamakan hidup mengasingkan diri dan terbiasa memprioritaskan waktu untuk beribadah, sehingga beliau selalu pergi menjauhkan diri dari keramaian ke gua. Gua apa? Yaitu Gua Hiro. Di sanalah beliau banyak meluangkan waktu untuk bersemedi dan merenungkan keajaiban-keajaiban alam raya, serta memikirkan kebangkitan hisab surga dan neraka. Rasulullah selalu melakukan ini sampai akhirnya turun wahyu. Awal mula dari wahyu yang tampak adalah berupa mimpi yang benar. Beliau sesuatu dalam mimpinya itu melainkan hal itu bagai fajar terbit di waktu subuh. Peristiwa tersebut terus menerus terjadi pada Rasulullah SAW selama 6 bulan sampai usianya 40 tahun. Maka sesudah itu barulah turun wahyu, tepatnya pada malam Senin tanggal 17 Ramadan, yang langsung disampaikan oleh Malaikat Jibril. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah wahyu yang pertama itu datang kepada Rasulullah SAW, Malaikat Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama, sementara Nabi Muhammad SAW menantikannya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang kedua yang membawa perintah kepadanya yang berbunyi, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah ingatan. Hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu, tinggikanlah perbuatan baik dan janganlah engkau memberi dengan bermaksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah." Quran Surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah SAW berdakwah. Pertama-tama beliau melakukan secara rahasia di lingkungan keluarga dan rekan-rekannya. Orang yang pertama sekali menerima seruan Nabi ialah istrinya, yaitu Siti Khadijah, kemudian saudara sebutnya Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, lalu dilanjut lagi Zaid bin Harisah dan Ummu Aiman. Sangat lumrah jika Rasulullah SAW menempatkan Islam pada awal mulanya kepada orang yang paling dekat dengan beliau, yaitu orang-orang tadi yang saya sebutkan namanya. Setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah dan banyak yang membicarakannya pada saat itu. Dakwah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Sungguh hebat beliau Rasulullah SAW. Setelah 3 tahun dakwah dilakukan, Rasulullah SAW menerima wahyu yang mengharuskan beliau untuk berdakwah secara terbuka. Wahyu pertama yang diturunkan di masalah ini adalah firman Allah SWT yang berbunyi, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat." Quran Surah Asy-Syura ayat 214. Selanjutnya turunlah ayat lagi yang berbunyi, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Setelah turunnya perintah tersebut, Rasulullah SAW bangkit dan menyerang khurafat dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai, tidak berdayaan. Berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa perumpamaan, disertai dengan penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wisalah antara dirinya dan Allah, berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian
Di sejarah peradaban Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah ini ada kemajuan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Di antaranya dalam bidang akidah, yang masyarakat jahiliyah ketika itu meyakini banyak Tuhan atau politeisme. Kemudian berkat perjuangan Rasulullah SAW, mereka mentauhidkan Allah dan mengimani adanya Zat Allah yang Maha Esa. Yang kedua, dalam bidang hukum. Sebelumnya bangsa jahiliyah sama sekali tidak mengenal hukum. Yang kuat menindas dan lemah, maka dengan perjuangan Rasulullah SAW, mereka menjadi masyarakat yang taat dan patuh kepada hukum. Yang ketiga, dalam bidang akhlak atau moral. Masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah masyarakat yang biadab, masyarakat yang tanpa akhlak, masyarakat yang sama sekali tidak menghormati kaum duafa, gemar berjudi, minum khamar, dan berzina. Namun dengan berkat perjuangan Rasulullah SAW, mereka menjadi orang-orang yang berakhlak. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah ini sangat signifikan dan berpengaruh pada kehidupan manusia. Pada periode Mekah, Rasulullah juga mampu membangun persatuan dan persaudaraan sesama muslim dan non-muslim. Beliau juga sempat membangun satu masjid sebagai pusat dakwah Islam ketika itu. Kesimpulannya, dari pembahasan makalah ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Satu, sebelum masa kenabian Rasulullah SAW selalu menyendiri di Gua Hira. Setelah menerima wahyu pertama, barulah beliau mulai berdakwah secara diam-diam, dan setelah itu mulailah Rasulullah berdakwah dengan secara terang-terangan di Mekah. Ada beberapa kemajuan yang dicapai Rasulullah ketika dakwah di Mekah. Di antaranya adalah semakin bertambah banyak orang yang masuk Islam, memperbaiki dan meluruskan berbagai aspek kehidupan, membangun masjid, serta mempererat persaudaraan dan persatuan. Yang ketiga, berbagai rintangan dan masalah-masalah tak luput menghalangi dakwah Rasulullah SAW, seperti ejekan, penghinaan, olok-olokan, penertawaan, penyiksaan, berbagai ancaman, dan penawaran segala apapun yang ibaratnya mentoksik Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata atau sikap yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.